memutarkan beberapa video terlebih dahulu sekaitan dengan integrasi Office 365 yang kita gunakan di Kabupaten Sinjai melalui aplikasi Macaki. Management Connection, Collaboration and Application for Quality of Education merupakan aplikasi sistem manajemen tata kelola administrasi secara digitalisasi dengan membangun konektivitas, kolaborasi dalam pencapaian mutu pendidikan. Selain meningkatkan jaminan dan kesetaraan mutu pendidikan yang secara real-time dapat diakses dan dikembangkan oleh pemerintah, Macaki juga menjadi bank data dalam mendukung penertiban digitalisasi bagi seluruh guru, sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Rapor Pendidikan. Rapor pendidikan berisi informasi mutu sekolah dalam 1 tahun, sehingga informasi ini menjadi dasar pembinaan sekolah dengan hal-hal yang belum atau perlu ditingkatkan dalam pencapaian 8 standar pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi. Informasi ini menjadi gambaran awal Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam menentukan kebijakan serta pembinaan dalam mengembangkan capaian hasil belajar, pemerataan pendidikan yang bermutu, relevansi pembelajaran, kompetensi dan kinerja PTK, serta pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel yang berkaitan dengan pengalokasian dana untuk meningkatkan rapor sekolah. Kurikulum. Fitur ini juga memberikan gambaran mengenai jumlah sekolah yang menerapkan beberapa kurikulum tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai OPD yang memiliki semangat kemajuan yang responsif dalam menyikapi segala kebijakan baru dan perkembangan terkini. My School Business menampilkan data pengembangan sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang untuk memberikan informasi awal tentang sejauh mana sekolah melakukan pengembangan berupa pelatihan dan membangun kemitraan sebagai wujud penerapan manajemen berbasis sekolah. My School Business sebagai acuan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Di dalamnya informasi tentang ketercapaian pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai memiliki 9 kecamatan yang tersebar di beberapa wilayah sampai ke pelosok, dari wilayah pesisir pantai hingga ke area pegunungan. Lokasi kantor Dinas Pendidikan yang terletak di tengah kota membuat hampir beberapa tamu yang ingin berkunjung harus menempuh jarak yang cukup jauh hingga butuh waktu yang lama untuk sampai. Bahkan ada kalanya bagian yang ingin dituju sedang memiliki kesibukan yang lain. Tentunya ini menjadi masalah yang serius. Kini, semua tamu yang ingin berkunjung ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dapat memastikan dan membuat janji terlebih dahulu sebelum mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Tamu cukup mengisi data diri dan nomor WhatsApp yang aktif. Kemudian, tunggu verifikasi dari admin mengenai kesediaan diterimanya tamu atau tidak. Dengan demikian, tamu tidak lagi membuang waktu yang sia-sia. Berangkat dari kendala jarak dan waktu,
mengingat pegawai di Kabupaten Sinjai tersebar di 9 kecamatan dengan letak geografis yang beragam. Kini hadir aplikasi Macaki yang menawarkan fitur izin pegawai dengan fasilitas memudahkan para pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Pegawai hanya perlu memanfaatkan fitur izin pegawai di fitur plus pada aplikasi Macaki. Pegawai cukup mengisi data dan mengisi email yang aktif, mengupload surat izin kepala sekolah. Macaki, solusi kualitas pendidikan. Untuk kriteria yang pertama dari kategori digitalisasi sekolah, yaitu membuat aplikasi Macaki, penghargaan atas dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan digitalisasi sekolah dengan membuat program Macaki. Dan langsung aja saya ucapkan selamat untuk Kabupaten Sinjai. Ya, itu beberapa teman di MI Expert yang membuat sebuah aplikasi yang digunakan secara menyeluruh untuk Kabupaten Sinjai. Nah, berangkat dari itu kami sudah 3 tahun berturut-turut ini melakukan ujian sekolah berbasis Office 365 dengan menggunakan Microsoft Form. Nah, kapasitas saya di sini adalah kebetulan sebagai sekretaris MKKS yang bertugas untuk bagaimana mengkolaborasikan antara musyawarah guru mata pelajaran dengan para kepala sekolah sehingga terbangun sebuah sinergitas yang mendalam untuk bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi dalam hal pelaksanaan ujian sekolah. Ya, izinkan saya untuk men-share beberapa slide. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, digitalisasi di Kabupaten Sinjai ini kita memulai dari tahun 2019 ketika Microsoft dan pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan perjanjian kerjasama, sehingga kami di Kabupaten Sinjai yang tergabung dalam komunitas MI Expert tentunya membuka peluang untuk bagaimana bersama-sama kita kembangkan potensi diri dalam hal digital, sehingga dengan kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Sinjai kita membuat maca.id untuk digunakan Kabupaten Sinjai. Untuk pelaksanaan ujian kali ini di Kabupaten Sinjai ada 4.000 lebih siswa SMP dan sekitar 4.000 lebih juga untuk siswa SD yang menggunakan Office 365 ini dalam hal Microsoft untuk pelaksanaan ujian sekolah yang akan berlangsung di bulan April ini. Ya, tentunya karena melalui kerjasama Microsoft dengan Dinas Pendidikan, kita menjadikan guru-guru di Kabupaten Sinjai itu melek teknologi dengan melatih guru mulai dari jenjang PAUD sampai dengan SMP dalam hal bagaimana pemanfaatan fitur Microsoft. Alhamdulillah kurang lebih 1.900 guru telah kami latih dengan ada 26 MI Expert yang ada di Kabupaten Sinjai, saling bahu-membahu untuk bagaimana di bidang teknologi ini kita terus berkelanjutan agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, ya tentunya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, tahun ini adalah tahun ketiga untuk pelaksanaan ujian sekolah berbasis digital yang kita lakukan dengan memanfaatkan Microsoft Form. Nah,
Ada beberapa tahapan pelaksanaan yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentunya melalui musyawarah kelompok kepala sekolah, berkoordinasi dengan pemangku kebijakan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, sekaitan dengan teknis pelaksanaan ujian sekolah di tahun pelajaran 2022-2023 tahun ini. Nah, melalui koordinasi tersebut disepakati bahwa penyusunan soal itu dilakukan oleh MGMP. Nah, kami tentunya meminta setiap MGMP mengutus 5 perwakilan yang tentunya di dalamnya ini ya wajib ada 1 orang atau 2 orang yang bisa IT, dalam hal ini menggunakan form untuk menyusun soal. Nah, melalui kolaborasi ini pihak MKKS dan Dinas Pendidikan memfasilitasi penyusunan soal. Nah, dari ini tim mencoba untuk membangun di Microsoft Teams dengan membuat sebuah kemudahan pada teman-teman dalam hal bagaimana kami pihak MKKS meminta dari pihak MGMP melalui Teams, kami membuatkan sebuah professional learning community yang di dalamnya tentunya kita memudahkan teman-teman untuk saling berkolaborasi satu sama lain, dan selain itu adalah efektivitas kerja yang kita gunakan. Nah, di dalam Teams tersebut kita membuat berbagai macam channel atau saluran ya untuk mengefektifkan kinerja secara digital. Nah, dari situ kita tentunya membuat sebuah pekerjaan secara menyeluruh agar bisa digunakan secara masif oleh teman-teman SMP atau satuan pendidikan di Kabupaten Sinjai dengan membuat sistem duplikasi link dalam merancang ujian sekolah secara digital dan efisien. Nah, dari duplikasi link ini digunakanlah teman-teman di sekolahnya masing-masing yang telah kami buatkan akun dengan menggunakan domain maca.id. Nah, dalam membangun kolaborasi tim kolega ini dengan memanfaatkan Teams, ya kita berkolaborasi dengan teman-teman MGMP dalam penyusunan kisi-kisi ini dengan mengatur lalu lintas filenya dalam Teams. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan teman MGMP dalam hal bagaimana menyusun soal, dan tentunya ini adalah berbasis Microsoft Form. Nah, pada akses Microsoft Teams ini kami juga tentunya ada pemantauan baik itu secara tatap muka maupun secara virtual. Nah, kalau dengan secara virtual kami menggunakan Microsoft Teams, baik pemantauan antar kepala sekolah, kemudian pemantauan pihak dinas pendidikan terkait dengan bagaimana kolaborasi yang dilakukan maupun antar pengawas lintas sekolah. Nah, kebiasaan kami di Kabupaten Sinjai ini alhamdulillah karena semua siswa, semua guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik di lingkup dinas pendidikan pengawas satuan itu sudah dibuatkan akun dengan menggunakan domain maca.id. Nah, semua soal atau bahan kisi-kisi ini kita kelola dengan baik dan memberikan akses kepada teman-teman MGMP sebagai pusat data pada channel yang ada di Microsoft Teams. Nah, dari kolaborasi penyusunan kisi-kisi soal ini tentu memudahkan sekolah ataupun guru dalam melakukan transdata file. Ya, jadi kami memberikan akses kepada teman-teman kepala sekolah untuk berkolaborasi dalam Teams tersebut. Nah, kemudian dalam penginputan soal pada Microsoft Form, dan tentunya ini teman-teman MGMP yang sudah
terlatih, ya, masing-masing tim penyusul soal dari seluruh MGMP tingkat SMP itu membuat dalam form, kemudian divalidasi oleh tim MKKS, dan selanjutnya kami membuat link duplikat dari form tersebut untuk disebar kepada teman-teman satuan pendidikan. Nah, untuk teman-teman sekolah ini hanya bisa mengambil link duplikat itu pada kelas Teams yang kita buat, ya, dan ini hanya bisa diperkenankan kepada kepala sekolah ataupun ketua panitia yang kami buatkan akun untuk bisa mengakses atau bisa menduplikat link tersebut untuk digunakan di satuan pendidikannya. Kenapa kita menggunakan duplikat ini? Karena kita tidak terpusat kepada hanya satu akun yang ada di pusat atau di MKKS. Kami serahkan sepenuhnya kepada teman-teman di satuan pendidikan agar mereka mampu mengelola jika ada terjadi error atau bagaimana, sehingga teman-teman sekolah bisa mengatasi dengan langsung. Nah, pada duplikasi form ini untuk ke seluruh sekolah tentunya, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hanya bisa menduplikat pada kelas atau akses pada kelas Teams yang kita buat sebelumnya. Nah, beberapa teman setiap di sekolah pada saat menggunakan ujian, apakah itu menggunakan secara langsung form ataupun menggunakan aplikasi lain dan memodifikasi dalam bentuk portal, ya, seperti di sekolah kami di SMP Negeri 1 Sinjai itu menggunakan aplikasi Sona SMP Negeri 1 Sinjai SMP 1 yang terintegrasi dengan Office 365. Di dalamnya kami menggunakan fitur-fitur utama seperti OneDrive, kemudian OneNote, Teams, Form, Suite, dan lain-lain untuk dikelola oleh teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh link yang kita gunakan. Nah, intinya bahwa secara menyeluruh form tersebut bisa digunakan di Kabupaten Sinjai secara menyeluruh oleh tingkat SMP maupun SD, ya, sehingga ini sangat memudahkan kami pihak sekolah untuk pelaksanaan ujian sekolah yang akan berlangsung pada tanggal 3 April ini sampai dengan tanggal 11 April yang akan datang. Jadi inilah beberapa yang kami sampaikan sekaitan dengan bagaimana penggunaan form secara digital kita gunakan di Kabupaten Sinjai. Ya, inilah Bapak Ibu yang saya hormati sekaitan dengan apa yang kami lakukan di Kabupaten Sinjai, walaupun mungkin secara hanya sederhana, akan tetapi ini bisa bermanfaat dan tentu berkat kerjasama dengan pihak Microsoft, sehingga kami dan teman-teman di Sinjai, terutama yang teman-teman MI Expert ini saling berkolaborasi dalam hal bagaimana menciptakan digitalisasi secara menyeluruh di Kabupaten Sinjai. Dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan ujian sekolah ini kami mampu meyakinkan pihak dinas pendidikan, dan sudah 3 tahun, ya, sudah 3 tahun berturut-turut dikelola secara baik dan terpusat pada MKKS. Kemudian kami memberikan link duplikat form kepada teman-teman sekolah untuk memanfaatkan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sharing saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya secara pribadi dan bisa bermanfaat pada teman-teman. Adapun jika ada yang ingin di sharingkan, ya, kami dari Kabupaten Sinjai siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, mungkin itu Mas Sigit. Saya kembalikan ke Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi Pak Sigit izin sebentar ke saya untuk sholat, Bapak dan Ibu. Jadi saya yang sambung ya. Terima kasih Pak Samsul Rijal sudah berbagi praktik terbaik ujian sekolah berbasis Microsoft Forms sekabupaten loh Bapak Ibu. Luar biasa, sekabupaten Sinjai. Nah, baik, sekarang waktunya kita untuk tanya jawab. Sepertinya tadi yang sesinya Mas Fikri, tech update itu belum sepertinya Pak Sigit terlupa ya untuk sesi tanya jawabnya. Jadi kita gabungkan saja Bapak Ibu, baik pertanyaan untuk ke Mas Fikri maupun ke Pak Samsul Rijal ya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, baik secara langsung maupun melalui chat. Iya, apakah ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Silakan, Pak Mansur, boleh open mikrofon ya, Pak. Iya, Pak Mansur, silakan. Saya masih belum bisa mendengar suara Pak Mansur sih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ya, belum terdengar. Belum terdengar Pak Mansur, mungkin dicek dulu mikrofonnya. Mikrofonnya Pak Mansur lagi puasa juga Mbak Rima. Sudah mulai oleng ya, karena sudah jam 4 sore di Sulawesi Selatan. Atau dari Bapak dan Ibu yang lain, misalnya mau bertanya nih, tadi Mas Fikri ada sharing tentang kegiatan tadarus online ya Bapak dan Ibu. Jadi bagian dari Ramadan Digital Series-nya Microsoft yang rencananya akan diikuti oleh Showcase School juga nih. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Mas Fikri tentang kegiatan tadarus online-nya dengan reading progress, itu juga boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau di chat room, apakah sudah ada yang bertanya? Tapi sepertinya sudah dijawab oleh Mas Hairul Fikri ya. Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Pak Samsul Rijal, mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi, Pak. Tes. Suara saya belum masuk ya? Ya, sudah. Sudah ada. Oh, Sudah buka puasa. Silakan Pak Mansur. Sorry. Baik, menarik sekali dari Pak Samsul Rijal dari matcha.id. Oke. Ini memang kalau sebenarnya kalau sudah tidak diragukan, tapi ini ada beberapa perubahan saya lihat, terutama di duplikasi linknya tadi itu. Kalau yang dulunya kan kita hanya pakai satu link untuk semua ini. Maksudnya duplikasi link nanti itu berarti linknya itu satu link itu duplikasi itu digunakan, dikirim ke sekolah, kemudian sekolah mau apakah itu link, mau pakai link itu atau dia masukkan ke aplikasi-aplikasi lain, begitu maksudnya ya Pak Samsul? Ya. Apakah? Ya. Ya, jadi link tersebut dalam penyusunan soal itu karena kami memanggil teman dari MGMP dalam hal penyusunan soal, makanya dalam pembuatan link untuk formnya kami berikan kewenangan kepada MGMP untuk membuat dan men-share ke kami itu adalah link duplikat. Nah, dari link duplikat inilah kami memberikan kepada satuan pendidikan ke seluruh tingkat SMP untuk digunakan dan diduplikasi pada akunnya masing-masing.
Nah, kenapa kami mengambil langkah tersebut? Karena mengingat ketika hanya menggunakan satu akun saja dalam penggunaan ujian ini, repotnya adalah ketika dalam hal pemeriksaan, pihak kabupaten lagi yang mengirimkan link kolaborasi kepada teman-teman satuan pendidikan. Kalau ini kan tidak lagi, Pak Mansur, langsung ke sekolah masing-masing untuk mengelolanya. Nah, dari link duplikat itu beberapa teman yang ada inovasi sekolahnya dengan menggunakan berbagai aplikasi ujian, ya akan tetapi pada dasarnya tetap walaupun menggunakan sebuah aplikasi, akan tetapi di dalamnya itu tetap menggunakan form untuk Microsoft Form dalam hal ini adalah untuk pelaksanaan ujian. Ya itu Pak Mansur. Oke, ini karena jumlah banyak, apakah akan nanti didahului oleh sebuah mungkin uji coba atau simulasi lah? Kenapa? Karena ini kan persoalannya begini. Kalau link duplikat itu dikirim ke sekolah, kemudian satu sekolah itu jumlah siswanya umpamanya 300-an, dan berjalan secara bersamaan itu, karena saya di kabupaten sebenarnya saya sudah lakukan enggak sampai 1.000 siswa, itu berhasil. Cuma kendalanya di sini adalah kalau kita serahkan link ke sekolah itu biasanya kan, apa istilahnya, sekolah itu akan mau membagi link lagi. Contoh maksudnya biasanya begini, jumlah kelas 9 saya 6 kelas umpamanya. Maka nanti di kelas itu saya per kelas ada linknya. Sehingga nanti laporan hasilnya itu tidak secara gerombol, artinya tidak keseluruhan siswa. Dia maksudnya per kelas. Kenapa tidak begini? Pembuat soal itu hanya membuat master soalnya, kemudian soalnya itu akan dikirim ke sekolah-sekolah. Nanti pihak sekolah yang mengimpor, sudah ada kan menu impor soal itu, sehingga dia bisa kelola sendiri. Jadi Dinas Pendidikan atau MKKS hanya membuat master soal dalam bentuk Microsoft Word mungkin. Nanti itu baru ke sana. Tidak usah dari Dinas Pendidikan atau MKKS yang membuat linknya. Kenapa? Karena itu kalau akan tambah repot lagi. Kita serahkan keseluruhan ke sekolah. Karena mengingat tadi itu berbagai alasan setiap sekolah itu mau membuat ini. Mungkin itu sih usulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi tadi ya, harus saran saya tadi harus uji coba, Dinda. Ya, betul. Nah, ini adalah tahun ketiga kami lakukan dan alhamdulillah tahun ketiga ini jadi simulasinya seperti ini Pak Mansur. Pihak MGMP itu membuat soal pada Microsoft Form, kemudian link dari misalnya mata pelajaran matematika itu dikirimkan ke saya dalam bentuk link duplikat. Nah, dari link duplikat itu saya ambil untuk masukkan ke akun kami. Jadi akunnya tidak terpusat hanya satu akun untuk digunakan se-Kabupaten Sinjai, akan tetapi kami menduplikat link tersebut kepada semua sekolah satuan pendidikan di Kabupaten Sinjai sehingga masing-masing sekolah tetap bertanggung jawab mau mengedit dalam hal misalnya membuatkan logo sekolahnya, kemudian dan lain-lain, itu terserah sekolah. Akan tetapi soalnya itu adalah hasil ramuan dari MGMP yang memberikan kepada MKKS dalam bentuk link duplikat, dan itulah yang diduplikasi oleh masing-masing akun sekolah masing-masing. Jadi alhamdulillah ini tahun ketiga dan selama kami menggunakan baik-baik saja Pak Mansur. Ya, alhamdulillah. Ya, aman. Ya. Aman. Ya. Baik. Cukup Pak Mansur? Oke, Pak Sigit sudah kembali. Saya serahkan kembali ke Pak Sigit ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rima. Ini masih ada pertanyaan, enggak?
untuk Mas Fikri atau Pak Rizal, Pak Samsul? Iya Bapak, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nah, udah nggak ada yang resen kayaknya. Mungkin Jam saya nih Pak 15.20. Sigit. Oh, oke Mbak Rima, silakan Mbak Rima. Iya, mungkin ini keren banget ya. Di Sinjai ini sudah tahun ketiga ya Pak Samsul Rizal. Boleh share juga Pak, ketika menggunakan forms ini untuk ujian sekolah secara serentak, itu apakah ada kendala-kendala yang dihadapi Pak? Dan bagaimana mengantisipasi atau mengatasi kendala tersebut? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rima. Ya, alhamdulillah ini tahun ketiga. Kendala awal yang kami hadapi adalah bagaimana mengubah pola pikir teman-teman guru dalam hal ini. Jika bentuk soalnya adalah pilihan ganda, tidak ada masalah, akan tetapi kami mengkombinasikan 2 tahun terakhir ini. Kemarin kami menggunakan pola asesmen. Dalam hal ini ada 5 bentuk soal yang kita ramu, mulai dari pilihan ganda biasa, kemudian ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, kemudian ada uraian singkat, dan esai. Nah, kendala yang dihadapi oleh teman-teman guru ini adalah tentunya pada saat pembuatan soal menjodohkan, ya kan. Tetapi tim kembali lagi ini teman-teman tim bereksperimen bentuk soal walaupun tidak menarik garis untuk menjodohkan, akan tetapi kami anggap bahwa bentuk soal itu diformkan belum ada fitur itu untuk menjodohkan, akan tetapi kami mensimulasikan beberapa bentuk untuk mereka siswa mampu memahami bahwa ketika ada soal seperti ini adalah bentuk menjodohkan. Nah, kendala yang kedua adalah bagaimana teman-teman guru selalu merasa bahwa pemeriksaan jenis soal di form itu, esai itu sangat ribet, ya, sangat ribet. Akan tetapi pola pikir itu kami ubah, bahwa memeriksa di Microsoft Form itu walaupun Bapak Ibu kemana saja melakukan kegiatan, misalnya ibu-ibu melakukan kegiatan di sore hari memasak, itu bisa memeriksa hanya menggunakan HP. Karena selalu pola pikir mereka bahwa harus buka laptop dan lain-lain, padahal ketika memeriksa itu hasil ujian anak-anak kita ya bisa menggunakan handphone mereka atau Android mereka dalam memeriksa. Dan ternyata kemarin di sekolah saya di SMP Negeri 13 sebelum saya pindah ke SMP 1 ini, walaupun teman-teman itu hampir rata-rata mau pensiun gurunya, tapi asik-asik saja menggunakan form dalam hal ujian karena sudah terbiasa dan ternyata sangat-sangat memudahkan sekali. Untuk kendala-kendala yang dihadapi ya paling kendala yang kita hadapi yang paling utama hanya ketika jaringan treble atau bagaimana kan, tetapi kalau jaringan selama ini kalau form itu sih penggunaan alhamdulillah kami uji coba kemarin di pelaksanaan penilaian tengah semester untuk kurang lebih 750 siswa kami, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi sangat-sangat memudahkan sekali ini, dan pengelolaan nilai kepada teman-teman guru tidak ribet lagi, sisa mengekspor hasil Excel dengan memeriksa kalau ada esai hanya memeriksa ulang kembali, kemudian diimpor masuk ke pengelolaan nilai, ya sudah keluar nilai hasil akhir. Daripada berbasis kertas tentunya membutuhkan biaya, kemudian membutuhkan waktu dalam hal pemeriksaan. Ya, ini kita diberikan kemudahan oleh Microsoft, kenapa kita tidak mengambil kemudahan itu? Baik, keren banget. Terima kasih Pak Samsul Rizal. Tetap ya yang paling pertama adalah mindset ya Pak. Iya, betul. Luar biasa. Baik, cukup sih dari saya Pak Sigit. Oke, baik Mbak Rima. Emang Sinjai keren banget ya, 3 tahun perjalanan MOU bisa lancar ya. Dengan Dan inovasi yang luar biasa.
info ya, tahun kedua kami mendapatkan, tahun pertama di tahun 2020 itu kami mendapatkan penghargaan pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu sebagai pelaksana PJJ terbaik dengan menggunakan Microsoft Teams. Kemudian di tahun kedua kami mendapatkan ini adalah ya tadi saya sempat videonya itu adalah sebagai sekolah digital terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Wow, luar biasa memang. Ini benar-benar Luar deh. biasa, Soalnya Pak Samsul. Sinjai, iya, Sinjai itu daerahnya juga benar-benar masih ada daerah-daerah yang remote gitu ya, Pak Samsul ya. Iya. Yang masih anak-anak ada. ke sekolah itu menempuhnya tantangannya luar biasa ya, Pak. Tapi bisa Ya. berjalan dengan sukses. Ya, Wow, betul, keren. Pak. Betul, betul. Ya. Bahkan ada wilayah yang masih blank spot, artinya tidak ada jaringan sama sekali. Akan tetapi dengan usaha teman-teman ada inovasi sehingga kendala-kendala seperti itu bisa teratasi dengan baik. Iya, ini kalau saya ada pelatihan training di Jakarta, itu tuh sering tuh guru-guru nanya di sekolah-sekolah, Mbak kok iya bisa di daerah-daerah itu lebih jalan, lebih maju dari kita yang di kota ini gitu loh. Jadi saya praktik terbaik yang sudah dibagikan Pak Samsul Rijal. Thank you banget nih recordingnya, nanti boleh diputarkan lagi nih kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan serupa ya. Gimana bisa suatu daerah tuh sampai benar-benar bisa digitalisasi seperti itu. Terima kasih ya Pak Samsul. Ya, ini semua berkat Pak Mansur. Kepala suku ya. Suhu saya. Provokatornya ya Pak Mansur ya. Ya, beberapa kali kami culik ke Sinjai untuk membersamai kami semua. Sudah muncul wajahnya. Ini Berarti ya. sudah mau foto bersama ini Pak. Ini ada satu yang tertinggal di chat ini terkait dengan antisipasi siswa melihat jawaban untuk ketika mengerjakan soal online. Mungkin Pak Mansur atau Pak Samsul ini punya jawaban atau punya triknya nih. Ya, kalau kami di form itu kami membuat jadi untuk identitas itu kita kunci di bagian atas, kan tetapi untuk soalnya tetap kami acak. Ya, jadi kita acak itu solusinya Mas Sigit. Ya, kemudian ada beberapa teman juga seperti di sekolah kami ini kita menggunakan sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan form. Jika siswa membuka sebuah keluar dari aplikasi form tersebut dengan melihat di mesin pencari dan lain-lain, terintegrasi dengan pengawas akan berkedip-kedip. Jadi kita membuat sebuah aplikasi lah yang bagaimana supaya itu bisa kita atasi dengan baik. Oke, baik. Berarti sudah ada antisipasi untuk itu, Pak Samsul. Terima kasih sekali lagi Pak Mansur, Pak Samsul atas best practice-nya, atas paparannya pada siang sore hari ini, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan tambahan wawasan begitu untuk teman-teman showcase school yang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Samsul Rizal. Siap. Dan Ibu Bapak tiba saatnya kita di penghujung acara. Kita foto bersama. Pak Sigit. Gimana Pak Mansur? Iya Pak Mansur, silahkan. Kita mau ada redeem code sama survei Pak Sigit. Oke, redeem code dan survei. Silahkan Pak Mansur. Silahkan. Habis saya lupa. sorry. Bentar. sorry. Mana ya? Bajunya Pak Mansur keren. Bajunya Pak Mansur keren. Wah. Tunggu dulu. Baju.
Saya lupa kemarin saya simpan di mana lagi nih. Sebentar. Jadi Bapak Ibu kita ada survei untuk hari ini sama Redeem Code. Bapak Ibu kita berharap mengisi dari survei itu sehingga kita ada umpan balik untuk kegiatan-kegiatan kita berikutnya Bapak Ibu. Saya share dulu kodenya sama link surveinya Bapak Ibu. Nanti juga saya simpan di grup Bapak Ibu. Oke, duh. Mana ya? Mungkin sambil Pak Mansur mencari kita bisa foto bersama dulu. Ya, saya masuk ke sini. Silakan boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Mas Sigit yang ambil ya? Oke, sebentar Mbak, ini masing-masing boleh sambil ngambil. Di tempat saya belum pada nyala nih Mbak, kameranya. Yuk, boleh di-on-in kameranya. Mas Fikri mana Mas Fikri? Mas Fikri paling keren loh, soalnya avatar dia. Di kita belum ada nih, aduh. Kalau ada Pelvin pasti sebelahnya ada Bu Nino nih. Iya, avatarnya. Nggak ada. Oh, lagi sendirian ya. Itu ada. Bu Nino ada dekatnya. Oh iya. Pak Samsul deh yang ngambil foto. Oke, siap. Mbak Rima di tempat Bantu ya, saya. Pak. Oke. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Sekali lagi ya, sekali lagi minta izin untuk teman-teman gunakan salam maca. Oke. Salam aja, diikuti. Ya, salam maca. Ya. Pak Mansur. Ya. 1, 2, 3. Oke, thanks. Share di grup WA-nya ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oh, ini sudah. Saya share di grup juga Mbak Rima ya. Untuk ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Silakan. Oke, silakan Pak Mansur kalau udah ketemu. Sudah ada di chat room. Ambil redeem code-nya itu, Pak Reza. Yang kirim Pak Mansur. Chat room. Oke, sudah Mas Sigit.